sebuah vonis berat dijatuhkan dalam kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS mantan Kepala SMK PGRI II Ponorogo. Syamhudi Arifin harus menghadapi konsekuensi serius atas perbuatannya. Dalam sidang terbuka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, ia divonis 12 tahun penjara. Putusan yang dibacakan pada Selasa 23 Desember tahun 2025 ini menjadi puncak dari kasus yang telah merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan ini dilakukan secara sistematis selama 6 tahun anggaran dari tahun 2019 hingga ke 2024. Modusnya adalah dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi pengelolaan dana BOS. Dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Tak hanya hukuman kurungan badan, Syamhudi Arifin juga dijatuhi hukuman finansial yang sangat berat. Ia diwajibkan membayar denda sebesar 300 juta rupiah. Selain itu, ia juga harus mengembalikan uang pengganti kerugian negara senilai total 22 miliar 650 juta rupiah. Pengadilan memberikan batas waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk melunasi uang pengganti tersebut. Jika tidak, terdakwa akan menghadapi pidana tambahan selama 5 tahun penjara. Ini menunjukkan keseriusan pengadilan dalam upaya pemulihan kerugian negara. Sebagai bagian dari putusan, majelis hakim juga memerintahkan perampasan sejumlah aset milik terdakwa untuk negara. Aset yang disita antara lain uang tunai miliaran rupiah, 1 unit bus sekolah, serta beberapa kendaraan pribadi. Langkah ini diambil untuk memastikan kerugian negara dapat dipulihkan semaksimal mungkin. Pihak kejaksaan menyambut baik putusan ini dan menyebutnya sebagai peringatan keras, khususnya bagi para pengelola institusi pendidikan di seluruh Indonesia. Dana BOS adalah hak mutlak para peserta didik. Penggunaannya harus benar-benar diawasi dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan apapun di luar kepentingan pendidikan siswa. Kasus ini menjadi sebuah pengingat yang sangat penting bagi kita semua. Pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara jujur, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah yang diamanahkan harus sampai kepada tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa. Bagaimana menurut Anda tentang vonis ini? Apakah sudah setimpal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih telah menonton.